Rajo awak memang gadang dan menuntut ilmu di tanah Jawa menurut sejarahnya. Lanjutan 2. Adi Turaman yang lahir di Suguntua yang kurang dekat Siunjuang sekarang, atau kalau kini namanya Ladamas Raya, dibesarkan dan dididik di lingkungan Keraton Majapahit dan akhirnya menjadi pembantu Tadake Majapahit. Adi Turaman lahir di Suguntua dekat Sijunjuang sekarang. Kalau dulu Sijunjuang kini lah jadi Kabupaten Damastraya. Dibesarkan dan dididik di lingkungan Keraton Majapahit dan akhirnya menjadi pembantu Tadake Mahapatih Gajah Mada. Ibunda Adi Turaman mempunyai hubungan darah dengan permaisuri Raja Majapahit yang pertama, Katarajasa. Sedangkan Jaya Negara adalah mama atau lebih kurang paman Adi Turaman. Dan oleh karena Jaya Negara yang memerintah kemudian tak mempunyai keturunan, maka Adi Turaman segera dipandang tepat untuk pengganti putra mahkota. Adi Turaman salah seorang bangsawan yang diseganan di lingkungan Keraton. Mulanya dia dikenal dengan gelar Tuan Waruju, yang kurang Tuan Bungsu. Namun karena kecakapannya, Adi Turaman kemudian dianugerahi gelar dengan pangkat yang tinggi. Dalam tahun 1325, Adi Turaman dikirim oleh Jaya Negara ke tanah Tiongkok sebagai utusan khusus Kerajaan Majapahit. Dalam tahun 1371 bersama Gajah Mada dan Arya Tadah, Adi Turaman berhasil memadamkan pemberontakan Sadeng yang terkenal itu, sehingga dianugerahi gelar pangkat Werda Menteri atau Menteri Praudatara, seperti ditulis almarhum Profesor Muhammad Yamin dalam bukunya Gajah Mada, Balai Pustaka tahun 1977. Dengan naiknya kahuripan setelah Jaya Negara meninggal, maka peluang Adi Turaman untuk menduduki tahta kerajaan semakin kecil. Namun sebagai penghormatan atau basa-basi, Kahuripan mengirimkan lagi ke negara Cina sebagai utusan khusus kerajaan, sehingga dia dianugerahi lagi gelar Arya Wangsa Diraja 1343. Karena semakin patah harang dengan lahirnya Ayam Wuruk, Adi Turaman mulai menyadari dan menyepi di sekitar daerah karena semakin patah harang dengan lahirnya Ayam Wuruk, Adi Turaman mulai menyeri dan menyepi di sekitar daerah Malang sekarang. Dan di situ Adi Turaman mendirikan sebuah candi mungil, Cando Jago. Tak lama kemudian Adi Turaman memutuskan untuk pulang kampung ke Minangkabau. Sampai di Minangkabau, Adi Turaman memindahkan ibu kota kerajaan kaki Gunung Merapi di tepi Batang Bangkaweh. Adi Turaman mengadakan reformasi, merombak struktur organisasi pemerintahan di Minangkabau sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman waktu itu, membentuk pasukan angkatan bersenjata yang tangguh, melakukan hubungan diplomasi dengan dalam rangka memperluas wilayah talukan ke sebagian besar Pulau Sumatera dan tanah Semenanjung Melayu. Tidak sedikit perubahan dilakukan semasa pemerintahan Adi Turaman yang sehingga Minangkabau menjadi jaya dan berada di puncak keemasannya, sehingga nama Adi Turaman menjadi amat terkenal dan gelar Datuk Sri Maharaja Diraja
menjadi kesohor dalam sejarah. Bukti-bukti dari masuk jayanya pemerintahan Edi Tarman itu dapat dibuktikan dengan ditemukan beberapa arca dan prasasti di Bukit Gombak dan Saruwaso, lebih kurang 7 km di timur Batu Sangka. Sayangnya sebuah prasasti yang terdapat di sekitar Batu Bapai atau buka kurang Bukit Gombak kurang sampai sekarang dengan kemungkinan terjauh masuk kali dan hilang di bawah arus atau memang sengaja dicuri orang. Inspirasi yang mulai dibuat dalam tahun 1300 itu konon bercerita tentang kejayaan yang dicapai semasa Minangkabau di bawah pemerintahan Edi Tarman.